Kita diperbolehkan akses eksklusif nih ke pabrik Dibao, Vietnam. Wow, ternyata di atas pun sama ya. Ternyata banyak sekali nih. Halo, welcome back to channel Liviolik. Saya Ibeng. Saya Agan. Kita berdua diundang oleh produsen motor listrik Dibao. Betul, Dibao. Ke Vietnam. Betul. Di sana kita experience naik motor di kota Tai Binh. Ya, Tai Binh di jalannya kita ngerasain langsung dah. Langsung motor listrik di Vietnam. Kemudian kita diundang ke pabriknya ya. Iya, dari jalan-jalan kita langsung ke pabriknya. Ya, dan kita melihat perakitan motor listrik Dibao di Vietnam. Kemudian kita juga sempat berbicara dengan CMO-nya dari Dibao. Kayak apa keseruannya dan bagaimana pabriknya? Saksikan di episode kali ini. Ya, kita lagi motoran di Vietnam. Ya, masuk gang nih. Setelah kita ngerasain ya naik motor Ya, keliling-keliling motor-motor. di kota Tai Binh di Vietnam, ternyata masyarakat di sana itu speednya rata-rata cuma 40 km per jam. Iya, itu jadi pengalaman unik banget ya buat kita, Om. Kalau di Indonesia mungkin kita kerasa lambat banget ya. Betul banget, benar-benar. Tapi di sana ternyata normal-normal aja karena hampir Betul. semua kendaraan di sana ya speednya sekitar 35 sampai 40-an 45, ya. iya 45 paling mentok. 45 ya. Iya. Bahkan kita dipinjemin motor listriknya speed maksimum berapa? 40 kalau yang saya pakai. 45. Ya, oh, 45 Sekitar ya? segitu, Yang iya. 40. Dan itu membuat kenapa motor listrik Dibao di Vietnam itu powernya nggak perlu gede-gede kan Betul. ya? Yang saya pakai cuma 800 watt, Om. Nah, kita lihat langsung bagaimana untuk perakitannya di pabriknya langsung. Di belakang kita nih belakang kita. ada pabrik dari Dibao, salah satu merek yang cukup populer di Vietnam ini, khususnya di sekitar Tai Binh ini. Iya, betul sekali. Oke, kita lihat aja langsung bagaimana proses perakitan dari motor listrik Dibao. Oke, yuk langsung yuk. Lihat, Om. Kita diperbolehkan akses eksklusif nih ke pabrik Dibao, Vietnam. Tuh. Ih, banyak banget motornya. Ini yang sudah selesai dirakit ya? Betul, ini yang udah siap dikirim katanya tadi. Siap dikirim, dan di belakang sana ada proses perakitannya. Betul, ini kayaknya pabriknya lumayan simpel ya. Ini di sini cuma ngerakit doang. Jadi dari belakang sana tuh ada bahan baku. Makin ke depan tuh makin dirakit lah, pasang bodi, pasang roda, pasang mesin, terus sampai jadi di depan sini. Oke, jadi di sini kita hanya boleh ngeliat di proses perakitan ya. Betul sekali. Untuk pembuatan rangka, pembuatan plastik injection dan lain-lain kita Kita nggak dikasih tidak bisa kasih lihat ya. Ini ada 2 lantai, itu adalah untuk gudang spare part. Udah spare part ya, tadi kasih tahu gudang spare part. Yang kita lihat aja yuk langsung proses perakitannya. Yuk, kita langsung lihat aja. Nah teman-teman, di belakang saya ini mereka naruh rangkanya ya yang udah jadi ya. Ini yang udah dilas, udah dicat semua di sini. Nah terus di sebelah kanan saya itu baru tuh mulai diassembly tuh kalau teman-teman lihat nih. Di sini rangka yang tadi ada di sini tuh dipasang shock breaker belakang sama komstir. Nah ini sekarang kita di tempat apa nih? Dia masang ban ya. Nah bannya dia masukin terus di roll. Nah gampang banget ya kayak masukinnya ya kalau pakai alat proper ya. Kalau di sebelahnya tuh dia masang raceway-nya komstir ya. Jadi dia masukin tuh raceway-nya, terus dipres tuh pakai mesin. Tuh cepet banget, benar-benar dimasukin, dipres selesai tuh. Cepet Jadi rodanya ini sudah terpasang ban-bannya di sini. Nah ini hub motornya nih, merek Dibao. Untuk tipe yang ini kita lihat dia tulisannya 60 volt, 800 watt dari QS ya. Ini yang sudah terassembling suspensi belakang dan juga hub motornya ya, bagian belakang ini. Kemudian kita lihat di sini sudah terpasang juga roda depan nih, roda depannya. Di sini bagian untuk merakit elektriknya, jadi untuk dashboard, display panel, semuanya di sini dikerjakan di sini.
pasang throttle di handlebarnya. Kabel utama dari controller body ya kita nyebutnya, kabel-kabel body semua ada di sini. Ini untuk handle remnya sedang pemasangan untuk kontrolernya ya, kemudian kabel bodinya kita lihat ini sudah terpasang nyambung ke handlebar display di atas ya. Nah, 60 volt 27 ampere ya kontrolernya. Reducer adalah untuk menurunkan voltase dari 60 volt menjadi 12 volt. Bagian tutup bodi depan ini di assembling terlebih dahulu untuk menyambungkan semua perkabelan ya. Kabel-kabel bodinya disambungkan dulu semua ke lampu-lampu dan sebagainya. Kemudian untuk bodi bagian pijakannya ya, ini pun dipasang termasuk untuk kunci dan sebagainya ya. Nah, ini adalah untuk charging portnya. Kemudian bodi belakangnya siap dipasang ya. Ya, setelah itu disambungkan lagi untuk perkabelannya. Iya, kemudian dicoba dites dulu. Nah, ini yang sudah terassembly siap, kemudian dilakukan inspeksi di sini. Nah, ini adalah proses inspeksi untuk VIN numbernya diperiksa, kemudian juga semuanya nanti diperiksa ya. Ini dari nomor rangka, kemudian nomor mesin sedang dicek terlebih dahulu untuk diinspeksi, kemudian dipasangkan untuk emblem-emblemnya. Ini adalah Dibau tipe Gogo Crosser. Periksa NFC apakah nyala, kemudian baru dibungkus dengan plastik untuk menghindari debu. Lampu-lampu diperiksa lagi, kemudian suara, lampu sen, semua apakah sudah semuanya berfungsi dengan baik. Ya. Kita sudah selesai hasil akhir dari perakitan Dibau tipe Cross G. Sekarang kita mau kalibrasi speed kendaraan motor listrik. Soalnya motor listrik kan elektronik kan. Dia itu mungkin ada yang speednya 40 km per jamnya ini beda di sini, 40 km per jamnya brand lain tuh beda lagi. Nah, kalau Dibau itu semua diseragamkan. Diseragamkan itu pakai mesin tes speednya ini. Di Indonesia juga kita udah punya equipment ini. Ya, kita langsung tes aja ya. Ya, akan tes untuk pengereman dulu ya. Nyalain. Pengereman. Ini roda depan. Ya, terkunci belakangnya, terkunci. Kemudian baru dinyalakan untuk roda depannya. Dengan menggunakan handle remnya ditahan seperti ini. Kemudian
Ini adalah kalibrasinya ya, sampai 39,8 km per jam. Jadi ini kalibrasi ya, supaya akurat. Motor yang sudah teraktif ini kecepatannya dikalibrasi sekitar 39,8 km per jam. Berikutnya kemudian dilakukan pengetesan untuk tes alignment. Jadi aksisnya dia alignment sekali antara roda depan, roda belakang, bodi dan sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah tes luminasi. Kita lihat lampunya ini dia tepat di tengah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ini benar-benar di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, demikian pula dengan bagian ini ya. Inilah tipe hasil akhirnya. Kita udah selesai dari pabrik assembly-nya tadi, dalam kita udah lihat-lihat ya. Sekarang kita mau ke warehouse-nya, tempat dimana nyimpen semua motor yang tadi udah di-assembly tuh, yang tadi udah jadi. Itu bakal dibawa pakai mobil, dibawa ke warehouse. Nih kita lagi mau ke tempatnya, yuk. Nah, sudah sampai. Tadi bener sih, katanya 500 meter, ternyata emang deket. Nah, kita sekarang sudah sampai ke gudangnya. Tuh, ada tulisannya tuh di atas. Nggak tahu, saya nggak bisa baca. Nah, yuk kita masuk, mendingan langsung lihat. Ini baru lantai pertama nih teman-teman. Di atas masih ada lagi tuh. Kemudian ini nanti yang akan siap dikirim ke dealer-dealer ya. Ini kalau kita lihat luas banget nih. Kita naik ke atas yuk. Kita mau lihat di atas, katanya masih lebih banyak lagi. Yuk, kita langsung naik aja. Wow, ternyata di atas pun sama ya. Ternyata banyak sekali nih. Moped-moped, kemudian juga motor listrik dari Dibao. The type of products. Nah, wah, ini sama ya, jumlahnya kurang lebih karena ini di lantai atasnya pun full ini kelihatan nih. Wow, ini total kira-kira sekitar 4.000-an unit ya. Dan Dibao ini punya 2 warehouse, jadi untuk kedua warehouse-nya itu kurang lebih sekitar 10.000 unit motor listrik dan moped listrik. Lihat-lihatnya udah selesai, tadi kita udah naik ke atas. Gerah banget, panas ya, mungkin karena emang lagi musim panas juga di Vietnam. Dan ini warehouse, jadi nggak ada kipas, nggak ada lubang juga, supaya nggak kehujanan, jadinya ya gerah. Nah, kita jalan ke warehouse keduanya. Ini tadinya yang pertama nih di sini. Nah, ini yang kedua tuh. Nah, ini warehouse-nya, tapi ini cuma satu lantai nih. Kalau yang tadi kan di sebelah sana tuh dia ada deck atasnya ya. Yang di sini cuma satu lantai itu digelar di sini. Thank you for having us, Mr. Bruce. Thank you. Can you state your position here at Dibao? As in Dibao Vietnam, my position, I work acting as a CMO, Or CMO, Yes. Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer, and I also in charging of the sales division too. Oh, it's your division too. Right, thank you for having us. I have a question. How many production for Dibao motorcycle for 1 month? Right now we have 2 factory in Taipei province. Okay. And we have one for assemble, one for the warehouse. Okay. So in this one is for assemble line. We can produce maximum for one day gonna be 100 per day and gonna be 3,000 A month. a month. Okay, so 100 a day, 3,000 a month. Yes. And then you have to deliver it to the warehouse. Yes. Actually, we are in the peak sale period in the year. So every product we produce gonna be delivered to the car and delivered to the dealer. Oh, you just go straight to the dealer. Yeah, go straight to the dealer. Okay. Which model it's really popular in The more Vietnam? famous one gonna be this one. Oh, what is this? What do you call it? This was called Go Cross in Vietnam. Go Cross. Yeah, it's the best-selling SKU for Dibao Vietnam for the last 10 years. Oh, for the last 10 years. The sale of this product can be like 5,000 or 7,000 per year. Oh, okay. So how about the share market in this province? How many share market, like a percentage, in percentage? From 2018 to 2022, our prime, the biggest sale market share gonna be like 80%. 80%? Right now, after the 3 FPI company from China, Oh, okay. Dadi, Thailand, IMA, they coming to Vietnam, and also VinFast, they do their price like 40% Okay. on the retail price. We only have like
40% right now. Okay, right now you have a 40% share market. It's still significant, but it's not much as we have in the last 10 years. Oh, okay, okay. Thank you. And how about the model here? Is it popular using battery lithium or SLA? Right now, people in Vietnam, they prefer to use the acid battery. Oh, lead Because acid battery. it's more affordable and it cannot explode. People in Vietnam, they're scared to have store some battery in the house. It can be explode anytime. Okay, And also, it have 2-year warranty. 2 years warranty. 2-year warranty. Okay. Don't limit any kilometer. Oh, no limits for the kilometer. Yes. So you have a 2 years warranty for the lead acid battery. Yes. Oh, that's good enough. And then how about the people around here using a motorcycle? How many kilometers average a day? People around Vietnam, they're gonna use the e-bike only for going from home to work. For student category, we're gonna go from home to school. So it's gonna be around like maximum 30 to 40 kilometers per day. Per day, 30 to 40 kilometers per day. Yes. So it should be enough using a lead acid, right? Yes. All right. Thank you very much, Mr. Bruce, for having us. Sure. Thank you for having me too. So I hope my fellow from Indonesia can reach to this information and know more about Vietnam. All right. See you then. Yeah, see you there. Kalau kita lihat dari perakitannya sangat sederhana ya. Ya, simple banget Om. Dari Simple banget. frame, pasang, jadi gitu lah ya. gitu Ya, lah. nggak perlu kayaknya pabrik yang gede-gede gimana gitu ya. Betul, Dan tapi ternyata ya untuk produksi di Vietnam itu sendiri itu cukup banyak ya. Betul. Karena dari di bawah ini sudah menguasai pangsa pasar dulunya itu 80% sampai sekarang ini karena ada pesaing-pesaing baru jadi 40% Ya ya. di kota Taibin ya. Ya di Taibinnya di provinsi tersebut itu dia pangsa pasarnya 40%, jadi lumayan besar. Dan Betul. tipe yang paling digemari itu adalah model-modelnya mirip-mirip kalau di Indonesia itu yang kecil yang dari Gogo Moon kalau nama di Vietnam tuh Gogo ya, ada Gogo Moon, ada Gogo Crown ya. Kalau di sini namanya VR Q1. mirip, tapi Mirip nggak sama, tapi nggak sama. Kemudian juga itu terasa pas banget untuk produksi di Vietnam, Iya. karena memang seperti kita alamin sendiri ya, nggak perlu kenceng-kenceng. Betul, santai banget. Nggak perlu sampai kayaknya powernya gede-gede gitu ya. Kemudian baterainya surprisingly mereka lebih favorit dengan baterai SLA. Betul, mereka masih suka sampai detik ini baterai SLA. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kita tanya karena satu SLA itu mudah didapat, murah Iya, didapat, murah. kemudian tidak Lebih khawatir aman. dengan Iya. kebakaran Iya, ya. Dia Tidak bilang lebih aman. Tidak khawatir dengan kebakaran, kemudian mudah untuk diganti, cukup untuk radius jarak Ya, komuter mereka, iya. komuter mereka yang nggak nyampe 40 km per hari. Betul. Jadi buat orang Vietnam tuh cocok banget. Nah. Mereka ngecas 8 jam tuh cukup. Kalau untuk dibawa ke Indonesia, gimana menurut teman-teman? Cocokan yang SLA atau lithium? Kasih komentar di bawah. Next episode kita bakal langsung cek ke dealernya di bawah Vietnam. Kita mau lihat ada motor apa aja sih di dealernya. Apa yang cocok untuk di Indonesia? Saksikan di episode berikutnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, like dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Kusut. Eits, tidak kena. Aduh!